Halo Sobat Klub 6, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas kasus mengenai mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia terletak di Provinsi Papua, Kabupaten Mimika. Didirikan pada tahun 1967 sebagai perusahaan patungan antara Freeport Silver Company dari Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan setelah penemuan kandungan tambang tembaga dan emas yang signifikan di wilayah Papua oleh geolog asal Amerika Serikat, Forbes Wilson, pada tahun 1960. Setelah melewati tahap eksplorasi dan konstruksi, PT Freeport Indonesia memulai operasional pertambangannya di tambang Grasberg, Papua pada tahun 1973. Sejak itu, PT Freeport Indonesia telah menjadi salah satu produsen tembaga dan emas terbesar di dunia dan merupakan kontributor penting terhadap perekonomian Indonesia. Menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Ribuan buruh PT Freeport di Papua menggelar aksi mogok kerja sejak 1 Mei 2017. Dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 100 orang meninggal dunia karena depresi atas nasib mereka. Dalam hal ini, pemerintah dinilai gagal dalam mengambil langkah penyelesaian. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pemimpin dari aksi demo mogok kerja karyawan pada PT Freeport, yaitu Aser Koyabikubai. Beliau mengatakan bahwa sudah 111 orang meninggal dunia. Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, yaitu sebagai pendamping buruh dalam memperjuangkan hak mereka di Papua, sekurangnya ada 8.300 buruh PT Freeport yang memutuskan untuk mogok kerja. Pemicu terjadinya pemogokan kerja oleh karyawan PT Freeport Indonesia terjadi ketika PT Freeport menerapkan kebijakan ketenagakerjaan berupa FROL atau pekerjaan perumahan. Hal ini terjadi ketika PT Freeport masih ragu-ragu dengan masa depan operasional dan investasinya di Papua. Perselisihan buruh dan PT Freeport tidak menemukan titik temu dan ribuan buruh kehilangan pendapatan tanpa adanya kejelasan mengenai gaji ataupun pesangon yang menjadi hak mereka. Pada PT Freeport Indonesia, pemerintah memegang kendali sebagai pemilik 51% saham. Dalam hal ini, pemerintah masih berupaya melalui holding BUMN Tambang Mid ID sebagai perusahaan. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan mogok kerja ini dan memenuhi hak buruh. Namun sejak pemerintah memegang saham 51% di akhir 2018, tidak ada perubahan terjadi. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip etika, yaitu keadilan, di mana hak dan kewajiban para karyawan tidak dipenuhi oleh perusahaan dan membuat mereka depresi akan nasib mereka ke depannya. Gubernur Papua telah mengirim surat kepada PT Freeport untuk segera menerima ribuan buruh yang mogok kerja, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan pada tahun 2018, pemerintah telah memegang saham sebesar 51% dari PT Freeport, tetapi masih tetap tidak ada respon yang diberikan. Baik itu dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari Kementerian ESDM. Hingga saat ini, para buruh hanya bisa menunggu tindak lanjut dari pemerintah atas masalah ini. Saya, yaitu perusahaan, hendaknya memberikan informasi terlebih dahulu kepada para karyawan sebelum menerapkan suatu kebijakan, agar mengetahui dampak serta respon dari para karyawan terhadap kebijakan tersebut. Dan alangkah baiknya apabila karyawan juga turut serta dalam pengambilan keputusan untuk penerapan kebijakan tersebut, agar tidak satupun karyawan merasa terugikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Solusi yang saya dapat berikan adalah menggunakan komunikasi dengan karyawan dan perusahaan serta
segala masalah ini, bukan malah mempersulit ataupun membiarkan apalagi memecat para karyawan yang melakukan aksi mogok kerja tersebut. Tindakan mogok kerja ini merupakan respon dari para karyawan atas ketidaknyamanan mereka terhadap kondisi kerja. Maka pentingnya bagi perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan para karyawan dan memperbaiki hubungan dalam perusahaan.